Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Rangga Prayoga dari Universitas Islam Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview buku Manajemen Pelayanan Publik. Di sini ada beberapa bab. Bab pertama, pengantar. Pelayanan publik adalah pilar utama bagi negara yang berfungsi dengan baik. Kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah seringkali menjadi tolak ukur kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang pengolahan pelayanan publik yang efektif sangat penting bagi praktisi dan mengaku kepentingan di bidang administrasi publik. Dan dilanjutkan bab 2, ruang lingkup manajemen pelayanan publik. Definisi manajemen. Manajemen adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengadilan, dan penguasaan sumber daya termasuk manusia, keuangan, dan material dengan tujuan mencapai hasil yang efektif dan efisien sebagai target yang telah ditetapkan secara lebih rinci. Manajemen yang dapat dipahami sebagai ilmu dan seni mengatur proses memanfaatkan sumber daya secara optimal agar tujuan organisasi atau pengusahaan tercapai. Manajemen juga mencakup kemampuan untuk menggerakkan orang lain agar manusia bekerja dengan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, memahami pelayanan publik. Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau lembaga lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini mencakup pemberian barang atau jasa dan pelayanan administratif kepada warga negara dan penduduk secara umum. Dan selanjutnya, ruang lingkup pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik meliputi tiga kategori utama, yaitu pelayanan barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Dan dilanjutkan bab 3, dasar hukum dan regulasi pelayanan publik. Hukum pelayanan publik di Indonesia. Hukum pelayanan publik di Indonesia diatur secara utama oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mulai berlaku sejak 18 Juli 2009. Undang-undang ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik, serta mengatur hak, kewajiban, bertanggung jawab, dan kewenangan semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya, dasar hukum pelayanan publik. Dasar hukum pelayanan publik di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mulai berlaku sejak 18 Juli 2009. Undang-undang ini mengatur kewajiban negara untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya melalui pelayanan publik yang efektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Selanjutnya, regulasi pelayanan publik. Regulasi pelayanan publik di Indonesia terutama didasarkan pada beberapa peraturan utama yang mengatur hak, kewajiban, dan mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik secara jelas dan struktur. Selanjutnya, bab 4, prinsip-prinsip pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik adalah bertujuan memastikan layanan yang efektif, efisien,
adil dan berkualitas bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan berbagai sumber resmi, berikut adalah prinsip-prinsip utama pelayanan publik. Pertama, kesederhanaan. Kedua, kejelasan. Ketiga, kepastian waktu. Keempat, akurasi. Kelima, keamanan. Keenam, tanggung jawab. Dilanjut bab 5, kualitas pelayanan publik. Pengertian kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik adalah tingkat keunggulan dalam penyelenggaraan penyampaian layanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan pelanggan atau masyarakat. Pelayanan yang berkualitas memberikan kepuasan pada masyarakat karena memenuhi standar pelayanan yang baik, cepat, tepat, dan sesuai keinginan pelanggan. Kualitas ini dinilai dari kemampuan penyelenggaraan layanan dan memberikan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat secara konsisten. Dimensi kualitas pelayanan publik. Dimensi kualitas pelayanan publik menurut model Self-Qual yang paling umum digunakan adalah 5 dimensi, yaitu tangibility, kedua reliability, ketiga responsiveness, yang keempat assurance, dan yang kelima MPT. Unsur-unsur kualitas pelayanan publik. Unsur-unsur kualitas pelayanan publik mencakup beberapa aspek penting yang menjadi tolak ukur efektivitas dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Faktor kualitas pelayanan publik. Faktor-faktor yang mengaruhi kualitas pelayanan publik yaitu meliputi organisasi, aparatur atau pelayanan publik, sistem pelayanan publik. Dilanjut bab 6, pelayanan prima. Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik atau sangat baik yang diberikan untuk memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat. Dalam sektor publik, pelayanan prima bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sebaik mungkin dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Tujuan dan manfaat pelayanan prima. Tujuan pelayanan prima adalah untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dan melayani dengan sepenuh hati. Pelayanan prima berupa memenuhi dan memuaskan pelanggan sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Tujuan prima meliputi memberikan pelayanan berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan dan memuaskan pelanggan, menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang atau jasa yang ditawarkan, dan manfaat pelayanan prima meliputi meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan kepada pelanggan, menjadi acuan untuk mengembangkan standar pelayanan, meningkatkan kepercayaan dan penguasaan pelanggan. Konsep dasar pelayanan prima. Konsep dasar pelayanan prima adalah pendekatan komprehensif dalam memberikan layanan terbaik untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, bahkan melampaui harapan tersebut. Hal ini melibatkan komitmen untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik yang sesuai atau melebihi harapan pengguna jasa. Pentingnya pelayanan prima dalam pelayanan publik. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisien pemerintahan. Dan keempat, membangun citra positif dan kreativitas lembaga publik. Dan yang kelima, menjadi dasar pembangunan standar pelayanan dan profesionalisme. Dan yang keenam, mengurangi keluhan dan tuntutan dari masyarakat. Selanjutnya bab 7, permasalahan manajemen pelayanan publik. Permasalahan pelayanan publik di Indonesia umumnya meliputi beberapa aspek. Yang pertama,
inefisiensi waktu pelayanan. Yang kedua, keterampilan tugas rendah. Yang ketiga, prosedur yang berbelit-belit. Dan yang keempat, kurangnya respons dan koordinasi. Dan kelima, sarana dan sarana kurang memindai. Dan yang keenam, budaya birokrasi yang kaku. Pandangan ideal pelayanan publik. Pandangan ideal pelayanan publik menekankan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar layanan yang diberikan kepada masyarakat efektif, efisien, dan adil. Reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah upaya pengharuan mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bersih dari KKN, serta mampu melayani publik dengan baik. Selanjutnya, prinsip-prinsip good and clean governance. Prinsip-prinsip good and clean governance ada yang menjadi dasar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, meliputi partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, efektivitas, dan efisiensi. Selanjutnya, bab 8, standar pelayanan minimal. Pengertian standar pelayanan minimal atau SPM. Standar pelayanan minimal SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang harus diperoleh setiap warga negara secara minimal. PM bertujuan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga negara dengan kualitas dan kuantitas barang atau jasa pelayanan yang layak sesuai standar teknis agar masyarakat dapat hidup secara layak. Komponen standar pelayanan minimal. Komponen standar pelayanan minimal SPM atau SPM yang berkaitan dengan proses penyampaian pelayanan, yaitu pertama, persyaratan, dua, sistem, mekanisme, dan prosedur, yang ketiga, standar waktu penyelesaian, yang keempat, mutu pelayanan, yang kelima, sarjana dan prasarjana, yang keenam, biaya atau tarif pelayanan, yang ketujuh, mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan. Tujuan dan manfaat standar pelayanan minimal. Tujuan pertama, menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan yang dasar, berkualitas secara minimal dan pemerintahan daerah. Dan manfaatnya, menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang layak dan merata. Selanjutnya, bab 9, kinerja dan profesionalitas pelayanan publik. Kinerja sektor publik. Kinerja sektor publik adalah ukuran efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan dan pengolahan sumber daya oleh organisasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengukuran kinerja sektor publik penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada publik. Terus, sumber daya manusia yang profesional. Sumber daya manusia yang profesional di sektor publik adalah aparatur yang memiliki kompetens, integritas, dan etika kerja tinggi untuk memberikan layanan publik berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kinerja dan kepuasan publik. Kinerja dan kepuasan publik memiliki hubungan yang kuat dan saling mempengaruhi dalam konteks pelayanan dan pemerintahan. Selanjutnya, bab 10, budaya etika dan kode etik dalam pelayanan publik. Budaya etika dan kode etik dalam pelayanan publik adalah panduan tentang bagaimana seharusnya pelayanan publik dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme. Peran etika dalam mewujudkan code governance. Peran etika dalam mewujudkan code governance sangat krusial karena etika menjadi pedoman moral dan standar perilaku bagi aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.
Selanjutnya bab 11, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, partisipasi publik, dan integrasi pelayanan publik. Yang pertama, akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pejabat atau penyelenggaraan publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kewajiban kepada masyarakat sebagai pemberi padat. Ini mencakup penyajian informasi yang terbuka, cepat, dan tepat mengenai kegiatan pemerintahan serta hasilnya sehingga publik dan mengenai kinerja pemerintahan secara transparan. Yang kedua, jenis dan elemen akuntabilitas. Yang pertama ada akuntabilitas profesional, yang kedua akuntabilitas individu, yang ketiga akuntabilitas kelompok, dan keempat akuntabilitas organisasi, dan yang kelima akuntabilitas stakeholder, yang keenam akuntabilitas vertikal dan horizontal. Dan selanjutnya ketiga, transparansi. Transparansi adalah prinsip terbukaan informasi oleh pemerintahan atau organisasi publik yang meyakini masyarakat memperoleh akses seluas-luasnya terhadap informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan pemerintahan. Selanjutnya, partisipasi publik. Partisipasi publik, proses keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintahan dan pembangunan yang bersifat dua arah, di mana pengertian kebutuhan dan nilai-nilai publik dimasukkan ke dalam proses tersebut untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik dan didukung oleh masyarakat. Selanjutnya, integrasi pelayanan publik. Integrasi pelayanan publik adalah konsep penyatuan dan penyelarasan sebagai layanan publik yang biasanya diadakan oleh institusi atau departemen berbeda menjadi satu sistem terpadu. Tujuannya adalah untuk menciptakan layanan yang menyeluruh, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat tanpa harus menghadapi proses yang berlebih-lebih atau harus mengunjungi banyak tempat berbeda. Selanjutnya, pelayanan publik yang terintegrasi dan berintegritas. Pelayanan publik yang terintegrasi dan berintegritas merupakan upaya penyelenggaraan layanan yang menghubungkan berbagai jenis layanan dari kementerian, lembaga, pemerintahan, daerah, BUMN atau BUMD, dan swasta dalam suatu sistem atau tempat yang terpadu dalam prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Selanjutnya bab 12. Di sini bab terakhir, inovasi dalam pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik adalah upaya menciptakan dan menerapkan ide, metode, atau teknologi baru yang bertujuan meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi layanan kepada masyarakat. Di Indonesia, inovasi ini didorong melalui kompetisi inovasi pelayanan publik atau KIPP yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB. Paradigma inovasi pelayanan publik. Paradigma inovasi pelayanan publik mendasari penggeseran cara pandang dalam penyelenggaraan layanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif, bukan sekedar objek layanan. Paradigma ini dikenal dengan istilah public service logic, yang menekankan kelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan publik ini untuk meningkat kualitas dan referensi layanan. Selanjutnya, klasifikasi inovasi pelayanan publik. Klasifikasi inovasi pelayanan publik dapat dikategorikan dari berbagai sudut pandang. Di antaranya tipologi inovasi, kedua kategori inovasi, dan ketiga jenis inovasi. Terus inovasi nasional itu di Indonesia mencakup berbagai terobosan dan mengembangkan dalam pelayanan publik, teknologi, dan program sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan efisien pemerintahan. Dan selanjutnya inovasi daerah. Inovasi daerah merupakan untuk baru yang dilakukan oleh pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
tata kelola pemerintahan, dan aspek lain yang mendukung kemajuan daerah. Inovasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas layanan, serta daya saing daerah dengan prinsip keterbukaan. Selanjutnya, orientasi pada kepentingan umum dan bertanggung jawab hasil. Sekian review buku manajemen pelayanan publik. Mohon maaf kalau ada salah kata maupun salah baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.